Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tayyib, kita mempelajari kembali bahasa Arab, kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yakni kitab yang sangat baik dipelajari untuk pemula. Dan di kitab ini kita sudah jelaskan pada pelajaran sebelumnya, yakni mempelajari bab-bab dasar dari kosakata, pembentukan suatu jumlah. Ya, jumlah itu adalah rangkaian kata kalau dalam bahasa Indonesia, yakni suatu kalimat, ya. Dengan begitu, mempelajari bahasa Arab kitab Durusul Lughah ini sangat baik ketika kita mencoba untuk menulis kemudian menghafal kosakatanya atau mufrodat kosakata. Tayyib, pada bab sebelumnya kita mendapatkan faedah kata apa? Di sana ada kata tanya, yakni apa? Ma digunakan untuk benda mati atau yang tidak berakal. Kemudian kata man, ya, siapa, digunakan untuk menanyakan kepada makhluk yang berakal. Contohnya seperti manusia, ya, atau yang dimanusiakan, seperti misalkan yang berakal. Mudarisun misalkan, Muhammadun, ya. Man hada, ya. Man huwa, ya, misalkan huwa itu dia, siapa dia? Dia huwa Muhammadun atau huwa mudarisun, seperti itu, atau hada mudarisun. Tayyib. Kemudian kata tunjuk, ya. Kata tunjuk dekat, hada, yakni yang digunakan untuk benda dekat, ya, yang dihukumi laki-laki atau muzakkar, yang dihukumi sebagai laki-laki. Seperti misalkan hadza qalamun, ya. Qalamun itu dihukumi laki-laki karena tidak ada ta' marbutonya, ya. Jadi menggunakan kata tunjuk hadza. Thayyib. Kita masuk pada ad-darsus tsani, yakni pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua ini kita berikan lagi, ya, kata tunjuk. Kata tunjuk yakni isim isyarah, ismul isyarah, ya, dalam bahasa Arabnya namanya isim isyarah. Kita baca zalika, ya. Zalika itu, ya, itu untuk yang dihukumi sebagai laki-laki, ya. Ingat, zalika nanti ada kata tunjuk yang jauh namun digunakan untuk yang dihukumi perempuan, beda, ya. Kata tunjuknya beda. Ketika digunakan untuk perempuan nanti ada pembahasannya. Sekarang ada zalika, ya. Zalika di sini itu, yang artinya itu. Namun pada penulisannya tidak ada alifnya seperti yang kita lihat pada buku, ya. Zalika. Namun pada pelafalnya, lafadznya seperti ada alif. Zalika. Zalika, ya, seperti itu. Namun pada penulisannya tidak ada alifnya. Kita baca yang pertama, ya. Yang pertama. Ma zalika, apa itu? Ya. Zalika najmun, ya. Kita coba baca, ikuti yang sudah lagi menyimak, ya, ikhwan-ikhwan atau antum-antuna sekalian yang sedang menyimak, ikuti, baca, atau kalau bisa sambil membuka terjemahan kamus, ya, nggak apa-apa, insyaallah taala. Ma dzalika, apa itu? Kita lihat gambar, ya. Di situ ada gambar bintang. Maka dzalika najmun, itu bintang. Nanti ada pembahasan isim ma'rifah dan isim nakiroh. Nah, di sini kita tinjauannya ini adalah isim nakiroh yang tidak ada alnya, ya. Misalkan nanti ada yang di ma'rifah dan nakiroh nanti di pembahasan selanjutnya. Kita baca kemudian yang dua.
hadza masjidun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ketika menunjukkan yang dekat hadza, kemudian rumahnya yang jauh dzalika. Dzalika baitun. Nah, kita mendapatkan faedah lagi di sini, ya. Ada dzalika, kemudian ada wa. Ya, wa ini bisa diartikan dengan dan, ya. Dan itu adalah rumah. Dan huruf wa ini nanti ada ketika kita mempelajari kitab-kitab nahwu yang lebih tinggi lagi, ya. Wa ini ada beberapa penggunaan, ya. Namun di bab dasar ini wa sebagai huruf athof, namanya huruf athof, ya, yang berarti dengan dan, ya, diartikan dan menempel kepada isim, maksudnya kata setelahnya. Wa dzalika, bukan terlalu agak ada spasi, ya, tapi biasanya ini memang digunakan untuk penghubung, ya, athof, maka dia nempel ke kalimat setelahnya. Wa dzalika baitun. Kemudian hadza hisanun wa dzalika himarun, wa dzalika himarun. Ini adalah kuda dan itu adalah khimar, ya. Perhatikan hadza kita sudah pelajari sebelumnya. Ini hisanun adalah kuda, wa dzalika himarun, dan itu adalah keledai. Azalika kalbun, apakah? Nah, kita sudah mempelajari pada bab sebelumnya hamzah, yakni diartikan dengan apakah. Azalika kalbun, apakah itu anjing? Kalbun, jawab iya atau tidak. Gambarnya apa? Gambarnya adalah kucing. Berarti la. Zalika qittun. Sebenarnya untuk menjawab la itu sudah cukup, tapi lebih ahsannya, lebih baiknya, lebih bagusnya, maka kita tambahkan apa sebagai penegasan gambar yang tertera atau benda yang tertera sebagai penegasan jawaban kita, maka kita tegaskan lagi zalika qittun, itu adalah kucing. Kemudian mazalika, apa itu? Ma, ya, untuk benda mati. Mazalika, apa gambarnya? Zalika sarirun, itu adalah ranjang, ya. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Nah, perhatikan pada gambar dan kalimat. Kita baca man hadza wa man zalika, ya. Man hadza wa man zalika, kita perbesar, ya. Nah, man hadza wa man zalika, siapa ini dan siapa itu? Kita jawab, ya, gambarnya di sini. Hadza mudarrisun. Nah, ini adalah guru, pak guru, dan dia dan itu dan wazalika, dan itu adalah imam, ya, seorang imam. Mazalika, apa itu? Kita lihat pada gambar. Yang dimaukan adalah batu, yakni zalika hajarun, ya. Batu adalah hajarun. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu, ya. Susu di sini dinamakan laban. Cuma nanti ada bahasa Arab itu banyak penamaannya, ya. Yang mungkin sudah mempelajari bahasa sebelumnya tahulah, misalkan ada kosakata satu, misalkan ada kesamaan sinonimnya, muradif, ya. Jadi satu kata bisa ada beberapa kata yang digunakan. Seperti laban, nanti ada namanya halib, ya, nama lain dari susu. Kemudian kita baca tamrin, apa? Tamrinun adalah latihan, ya, tamrinun. Kemudian perintahnya iqra wa ktub. Iqra ini adalah kalimat perintah atau dalam bahasa Arab fi'il amr, yakni kata kerja yang memerintahkan suatu perintah kepada lawan bicara, seperti iqra wa ktub. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah, ya, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu.
khalaq, yang menciptakan. Kemudian waktub, tulislah. Ini perintahnya untuk ditulis. Kalau bisa ditulis, disalin di buku tulis. Ahsannya disalin. Ataupun kalau tidak, maka kita berusaha untuk murojaah kembali, baca lagi, buka lagi, baca lagi. Seperti itu. Yang pertama kita baca haza sukarun wa zalika labanun. Ya, Masya Allah di sini sudah dihilangkan harokatnya. Ya. Padahal kita baru pemula, ya. Boleh dibilang kalau kita sudah mahir membaca, maka ya ini sudah gundul. Inilah kitab gundul. Ya. Nah, seperti ini dihilangkan semuanya. Hadza sukarun, ini adalah gula, wa zalika labanun, dan itu adalah susu. Kemudian yang kedua, man zalika, ya, siapa itu? Zalika imamun, ya, itu adalah imam. Azalika qitun, apakah itu kucing? Ya, kita jawab la. Kemudian jawaban yang kita sebagai penegasan apa? Kalau bukan kucing apa? Maka dia adalah kalbun. Zalika kalbun. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat. Ma hada, ya. Apa itu? Apa ini? Ya. Ini adalah hajar. Hajar apa? Batu. Ini adalah batu. Kemudian al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata al-kalimat ini adalah jamak. Jamaknya dari al-kalimah. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kita baca imamun, ada seorang imam, ya, imam masjid. Hajarun adalah batu. Sukarun adalah gula. Labanun adalah susu. Tayyib. Demikian pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Semoga dapat dipelajari oleh para pelajar, yakni yang ingin mengucapkan bahasa Arab dengan fasih, maka kitab ini sebagai acuannya, karena di dalam kitab ini bahasa-bahasanya itu bahasa yang fushah, yakni fasih, yang formal, ya. Thayyib. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.